Yang orang yang aneh ketika bilang Indonesia dirugikan, Malaysia diuntungkan dengan perjanjian dagang. Salah. Indonesia itu sangat-sangat diuntungkan. Yang dirugikan siapa? Malaysia. Dan ini terbukti. Bakal makin banyak banjir PHK massal di Malaysia. Karena gue udah berulang kali bilang, makanya lu jangan ngaco nonton berita dari anjing-anjing peliharaan George Soros lu. Mereka pada bilang Malaysia tambah berjaya. No, Malaysia tambah nyungsep. Makanya lu gak usah heran kalau banyak pabrik-pabrik gede ya udah mau gak mau harus PHK massal guys. Termasuk British American Tobacco. Dan itu kan data kuartal 1 ya. Udah puluhan ribu orang di-cut. Hari ini udah bulan April. Lu tau gak? 16 hari pertama bulan April. Itu tambah lagi gak orang yang di PHK? Tambah. Udah hampir 4.700 orang yang di-cut guys. Jadi artinya kalau lu total nih dalam 1 tahun bisa tembus nih ratusan ribu orang ekstra lagi yang kena pecat di Malaysia guys. Gila gak? Jadi tiap bulan ribuan orang dipecat di Malaysia. Dan ini bukan kata gua. Ini Menteri Ekonominya Malaysia sendiri yang bilang ribuan orang udah dipecat di bulan April 2026. Padahal bulan April belum berakhir ya. Datanya baru sampai pertengahan April loh. Tapi udah ada lebih dari 4.700 orang yang dipecat guys. Dan menurut pemerintah Malaysia penyebab utama PHK massal itu ya kenaikan biaya energi, krisis supply global tadi kita udah bilang, naiknya harga minyak dunia, Brent itu naik di atas $90 per barel, biaya logistik dan transportasi akibatnya naik. Ujung-ujungnya pasti menghancurkan biaya operasional perusahaan tambah mahal. Ya kalau biaya operasional perusahaan tambah mahal sementara pembelian gitu-gitu aja, ya ujung-ujungnya ya pengurangan tenaga kerja ya harus diambil guys. Itu ya keputusan yang sulit, tapi suka nggak suka memang negara harus masuk. Dan sebetulnya nggak aneh juga ya kalau seandainya orang terjadi kok Malaysia tambah hancur lebur, tambah kolaps. Nggak usah heran, bukan cuma Benix kok yang berhasil meramai kehancurannya Malaysia. Lu tahu Christina itu berarti bukan orang sembarangan, dia itu ketua Kadinnya guys. Kadin itu kamar dagang industri yang ada di Malaysia, namanya MICI kalau di sana. Jadi Malaysian Chamber of Commerce. Dia bilang ya perang dagang di Amerika Serikat pasti menyebabkan gelombang PHK besar. Spesifik nih. Dan menurut perhitungan dia minimal ada 50.000 lapangan kerja yang hilang. Kenapa? Salah satunya karena perjanjian dagang Amerika Serikat dan Malaysia merugikan Malaysia guys. Dan itu jelas lu lihat di artikel nih. Presiden Donald Trump gara-gara menerapkan tarif ke Malaysia, tarif Malaysia itu akan menghancurkan 50.000 lapangan kerja. Dan yang terpengaruh siapa? Lapangan kerja yang ada di Penang, Johor, Klang Valley. Udah pasti akan semakin nyungsep kata Malaysian International Chamber of Commerce and Industry MICI. Yaitu presidennya Christina T ini. Menurut Presiden Kamar Dagang Malaysia ini, ya sektor yang paling beresiko tinggi menurut dia adalah sektor yang berhubungan dengan elektronik, sektor pabrik sarung tangan, otomotif, dan sektor-sektor yang memproduksi barang ekspor. Ujung-ujungnya apa? Produk mereka bakal makin mahal. Dan banyak pelaku usaha di sektor ini adalah pengusaha UMKM. Artinya dari sini teman-teman bisa tahu ya bahwa memang tarifnya Donald Trump ini bakal menghancurkan perekonomian Malaysia guys. Dampaknya itu sangat-sangat signifikan. Dan makanya teman-teman gak usah heran ya kalau di tahun 2025 ini full year ya GDP-nya Malaysia itu tumbuh 5,2%. Oke. Gimana dengan tahun 2026? Karena mereka sudah berhasil menggadaikan negaranya di tahun 2026. Lu udah tahu dong GDP mereka diprediksi bisa jatuh ke 4%. Menurut pemerintah Malaysia sendiri, bukan menurut Benix bro. Lu lihat datanya, menurut pemerintah Malaysia GDP Malaysia di tahun 2026 akan nyungsep. Tadinya 5,2%, sekarang bakal jadi 4% sampai 4,5%. Nyungsep bro, garansi. Pemerintah Malaysia yang ngomong, bukan gua. Bank Negara Malaysia apa? Sama juga. BNM Bank Negara Malaysia bilang GDP proyeksinya di Malaysia 2026 itu sama juga 4 sampai 5%. Menurut IMF, GDP Malaysia juga sama-sama nyungsep. Angkanya 4,7%. Jadi dari sini udah bisa lihat ya, kalau sebelumnya di tahun lalu ada di 5,2%, ya sekarang ada di 4%, ya lu nyungsep 1,2%. Itu tragedi guys. Itu bakal banyak yang berdarah.